Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya banyak kok yang jawab cuma dua, Pak. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman anzalal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan ala nabiyil mab'usi ilal insi wal jan Muhammadil Mustafa min adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Ibnu Malik fi kitab Alfiyah farfa bidammin wansiban fathan wajur kasran kadikrillahi abdahu yasur. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulillahi nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kopi dulu, Pak. Hadratul Mukarramun hadirin kaum muslimin, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, para tokoh agama yang semuanya insya Allah selalu diberikan keberkahan dan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus kepada guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Madhari Lapri, Bapak Kiai Haji Ali, dan juga Al-Mukarram Kakanda Ustaz Munajat SAG, yang insya Allah semuanya kita doakan wa nafa'ana fi kulli hayatin Amin. Bidaraini amina ya rabbal alamin. Pak, sebetulnya saya nggak bisa ngomong, Pak, tapi karena kakak pertama yang minta, adik kedua nggak bisa nolak, Pak. Namun saya ingat pesan para guru dalam kitab mantik, amrun ma'astiqla wa aksuhu tu'at wa bitasawi faldimasun waqo'a. Katanya yang namanya amar itu datangnya dari yang atas ngomong ke yang bawah. Tapi kalau yang bawah, yang kecil ngomong sama yang atas, level ilmu tingkat kemampuannya, ini disebut doa, Pak. Jadi mudah-mudahan saya lagi ngomong begini bukan ceramah, tapi didoain biar bisa ceramah. Amin.
Jadi saya minta doanya bersama Pak. Mudah-mudahan saya bukan hanya sekedar bicara untuk orang lain, tapi manfaat buat diri sendiri. Amin. Kegalauan yang kedua, Pak. Ini ibarat kata saya jual sepatu di depan toko sepatu. Luar biasa bagus-bagus kualitas ilmunya, tinggi kualitasnya, disiplin ilmunya dan lain sebagainya. Saya jual sepatu di depan toko sepatu. Yang tokoan lebih megah, lebih besar Pak ya. Betul apa betul? Betul. Tapi walaupun saya jualan di depan toko sepatu, ya daripada kagak jualan dapur kagak kabul di urusan. Betul. Jadi doakan saya Pak. Waalaikumsalam. Subhanallah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama tidak kata yang pantas untuk diucapkan dan dilantunkan, melainkan kata memuja dan memuji kehadirat Ilahi Rabbi yang maha suci, maha tinggi, kekal dan abadi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, ibunya nggak ada ya, kagak seru nih. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 bulan yang diutamakan oleh baginda Nabi, ditunggu, dinanti dan dirindu kedatangannya oleh umat Islam. Pertama Pak, bulan Rajab, kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan. Sampai-sampai baginda Nabi mengatakan syahrul Rajab wa syahrullah wa syahrul Ramadana wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadana syahrul ummati. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kenapa demikian? Bulan Rajab adalah bulannya Allah karena kita selalu ingat bulan Rajab itu adalah bulan yang penuh akan ketakjuban peristiwa yang sangat luar biasa. Kita ingat Pak, peristiwa Isra wal Mi'raj ini penuh dengan ketakjuban, dilalui dengan kekuasaan Allah dengan waktu yang sangat singkat, perjalanan yang sangat hebat dan panjang. 3 alam langsung ditembus dalam sepertiga malam. Betul. 1 alam nasuh, alamnya manusia, alam indrawi, alam metafisika. Itu bisa dilalui dari Haram ke Aqsa, dilalui oleh manusia. Yang kedua alam malakut, alamnya malaikat, dari Aqsa naik ke langit pertama sampai langit ke-7. Hanya malaikat yang mampu, manusia kagak bisa. Sorry berat ya. Ya. Dilampaui alam yang ketiga, yaitu alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan malaikat, manusia saja nggak bisa tuh. Tapi dengan kekuasaan Allah, baginda Nabi bisa menyelesaikan. Alhamdulillah. Pada alam lahut ini malaikat Jibril ngobrol, Muhammad, gua nganterin sampai sini aja ya. Wah, jangan begitu Jibril, kan kita bareng dari Mekah. Jadi kalau cara kita kan begitu, kita bareng malaikat Jibril langsung. Waduh, kalau dilanjutin Muhammad bisa gosong. Wah,
Ini bukan alam saya, ini alam ketuhanan. Hanya dengan izin Allah baru bisa dilaksanakan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 3 alam dengan waktu yang sangat singkat. Perjalanan begitu panjang. Lalu bagi mereka yang beriman, ini mereka golongan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau yang pertama kali mempercayai akan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Ada sebagian mereka yang tidak beriman setelah baginda Nabi bercerita ini dan itu, lalu mereka semakin tidak percaya dan jauh dari baginda Nabi. Bahkan mereka murtad, tidak beriman, tidak memeluk agama Islam kembali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan yang sangat singkat ini luar biasa. Kalau menurut akal tidak bisa, menurut logika mana mampu manusia. Tapi menurut iman, wong ini maunya Allah, betul. Ini maunya Allah. Manusia hanya wajib mengimani. Kalau kita lihat Nabiullah Adam alaihissalam, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Menurut logika kita gimana? Setiap ada anak pasti ada emak, ada bapak tuh, betul? Anak adalah akibat penyebabnya emak sama bapak. Bapak sama emak main-main, pemanasan akhirnya gol 1-0, muncullah anak. Ini hukum kita sebab akibat, betul? Tetapi Allah enggak begitu. Kalau Allah sudah punya mau, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Dengan kudrat iradatnya Allah, maka terjadi semuanya. Subhanallah. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat kembali. Ada yang punya emak tapi kagak punya bapak. Allah punya mau, jadi Nabi Isa, betul. Maryam mah wanita suci, ya Pak ya. Tapi sayang sekarang banyak wanita yang gak kalah sama Siti Maryam, betul. Belum nikah udah tunhab lalu ditangkap. Bin Salabin Abra langsung jadi. Kagak mau kalah rupanya anak modern sekarang sama Siti Maryam. Luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini maunya Allah. Kalau menurut logika Mut'im Hadi, sahabat baginda Nabi, dia ngukur dari Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia ukur itu perjalanan 1 bulan Pak, menggunakan unta. Perjalanannya naik, menanjak dan juga menurun. Pulang juga 1 bulan menurut beliau Mut'im Hadi ini. Makanya dia tidak percaya, ingkar kepada baginda Nabi. Gimana mau melampaui untuk langit pertama, kedua dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha atau sampai dengan Mustawa? Ini tidak mungkin, kata Mut'im Hadi. Kenapa? Karena Mut'im Hadi berpikir dengan logika, dengan akal pikiran. Harusnya memahami Isra Mi'raj ini dengan iman, bukan akal. Akal harus makmum sama iman. Ada dokter Altur Klak, ini orang jagal babi belok kanan Pak. Arthur, apa kata beliau? Ini Arthur sombongnya dengan menggunakan akal pikirannya. Dia menggunakan analisa bahwa tahun 2020 ini akan ditemukan mesin yang namanya teacher educator.
Artinya di tahun 2020 tersebut nanti para ustadz, para guru nih kagak laku nih Pak. Ditemukan mesin yang bisa ngajar. Ustadz, guru, aduh hati-hati, ancaman nih menurut si Arthur. Puncaknya nanti di tahun 2030 ini manusia sudah bisa meluncur secepat matahari kecepatannya, yaitu 18 km per jam. Sekarang motor sudah berapa? Kecepatannya sudah berapa? Ini di tahun-tahun 2030 itu akan terjadi. 10 tahun mendatang berikutnya, kata Arthur Clarke ini, kata dia, manusia akan mampu sudah mengadakan penerbangan antar planet. Puncaknya di tahun 2100, manusia sudah agak perlu mati, Pak. Ini yang lebih aneh. Kenapa? Karena di tahun itu sudah akan ditemukan fil anti malaikal maut. Aneh banget. Bagus. Beli. Dari situ pun kelihatan, Pak. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu tagna. Manusia kadang-kala lupa diri, lupa daratan kalau menganggap dirinya itu sudah mapan dan hebat. Lupa akan keterbatasan kemampuannya, lupa akan keterbatasan ilmunya. Dia merasa sudah segala-galanya. Bahkan ada yang sudah mengaku Tuhan karena saking hebat analisanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini baru 5 menit Pak ya. Terus. Terus nih. Ya, terus itu ikan udah matang itu. Ya tolong diangkatin aja panitia. Cepat dipit langsung angkatin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah bukan peristiwa yang nyata, peristiwa yang hanya terjadi dalam mimpi, dalam keadaan fiksi, atau dalam hanya dongengan-dongengan argumentasi. Para mufasir menolak semua itu. Tidak demikian adanya. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa nyata terjadi dengan jiwa dan ruh berangkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kalau kiai-kiai lagi baca kitab itu, saya perhatikan dalam kitab Dardir Al-Imam Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Dardir, di sana pun dikatakan Bayanama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti multajian fa'atahu Jibril wa Mika'il fahtamaluhu. Bahwa baginda Nabi saat itu lagi di Hijr Ismail dekat Ka'bah berbaring, lalu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mika'il, lalu malaikat yang lain fahtamaluhu. Mereka membawa baginda Nabi untuk di-Isra dan di-Mi'rajkan. Ini luar biasa, Pak. Jadi peristiwa Isra Mi'raj bukan terjadi dalam mimpi, bukan hanya khayalan-khayalan fiksi, bukan juga dongengan-dongengan argumentasi. Bahkan baginda Nabi bercerita, Ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahlak minal asali. Saya sewaktu Mi'raj diperlihatkan sebuah sungai. Sungai Rasul. Ya, sebuah sungai. Lalu anehnya ma'uhu akhlak minal asali, airnya lebih manis daripada manisnya madu. Ya Bapak nikmati kopi ya Pak ya, manis nggak Pak? Nanti waktu baginda Rasul Mi'raj, madu lebih manis lagi dari air madu. Wa atyaban minal miski, air ini wanginya juga lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa abrutu minas salji, dan juga airnya lebih sejuk diminumnya daripada air salju.
Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, liman anta ya Jibril, untuk siapakah gerangan sungai ini wahai Jibril? Jibril pun menjawab, biman sholla alayya bisahih rajabah, itu untuk umatmu Muhammad yang selalu dan senantiasa gemar membacakan sholawat untuk engkau di waktu bulan Rajab. Kita masih ingat Pak, bulan Rajab kita bersolawatnya banyak nggak Pak? Lumayan. Alhamdulillah. Lumayan dikit. Banyaknya kelupaan. Jadi kita harus banyak membaca sholawat selain kita berpuasa sunnah. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini baru Sahrul Rajab Sahrullah. Yang kedua, nasi udah diangkat ini Pak Direk, iya. Udah. Enggak, kalau udah matang ya ikut-ikutin kita gitu. Kita juga lapar. Yang kedua, wasyahru sya'bana syahri, kata baginda Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa baginda Nabi mengatakan demikian? Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Ternyata bulan Sya'ban itu, kata Kiai Ali waktu ngaji itu saya dengerin gini, wa huwa syarrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali abdi wa ana shaimun. Kalau nggak salah gitu tuh. Jadi bulan Sya'ban itu di mana tempat semua diangkat amalia seluruh makhluk kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ba'uhibbu ayyurfa'a amali, saya senang, bahagia, gembira, kata baginda Nabi, apabila amalanku diangkat kepada Allah untuk dilaporkan kepada Allah. Wa ana shaimun, sedang saya dalam kondisi keadaan berpuasa. Kita tengok lagi Pak, sahabat sering puasa enggak Pak? Sering enggak? Sering puasa, sering enggak Pak? Sering enggak? Sering enggak. Bahkan menurut riwayat lain katanya baginda Nabi ini banyaknya berpuasa sunnah itu di bulan Sya'ban Pak. Ya, harusnya kita juga ikuti, kadang-kadang ini lupa, kelewat aja kita. Ya, kelewatan tuh orang kagak pernah puasa. Lewatnya dikit doang gitu ya. Insya Allah nggak banyak-banyak kalau Ustadz lah gitu. Puasanya juga rajin. Amin. Ini orang puasa, Ustadz yang nggak puasa rokok terus. Ya. Tapi insya Allah ya. Nah, keistimewaan yang kedua, kenapa bulan Sya'ban itu disebut bulanku? Kata baginda Nabi, ternyata di bulan Sya'ban itu memiliki keistimewaan yang disebut nisfu. Kata dia hari ini nisfu Sya'ban itu katanya bi'anna betadi'at takdir lailatan nisfi min Sya'bana wa taslimahu lil malaikah Lailatul Qadri. Saya mau cuma denger-denger aja Pak. Alhamdulillah saya dikasih kenikmatan kuping masih mau dengar gitu. Guru-guru kita ngajar, betul ya? Katanya dianggap tabiat takdir, bahwa pertama kali permulaan takdir manusia itu dicatat atau diberikan takdir untuk 1 tahun ke depan. Semua makhluk itu ditentukan pada malam nisfu Pak. Nisfu min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Wa taslimahu lil malaikah, lalu catatan takdir ini diberikan kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar. Pantas baginda Nabi mengatakan, syahrul Ramadana syahrul ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan
umatku, karena Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Begitu Pak ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa sih di bulan Ramadan itu yang kita bisa ambil fadilahnya? Pertama, Ramadan itu bulan suci untuk umat Islam bersuci kepada Allah yang Maha Suci. Bulan suci tempat umat Islam bersuci kepada Allah yang Maha Suci. Ini bulan Ramadan. Makanya banyak yang menanti, menunggu, merindu kedatangan bulan suci Ramadan. Banyak yang berdoa. Doanya gimana? Baginda Nabi selalu berdoa, Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa muslimin muslimat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa Balighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini doa baginda Nabi ketika berada di bulan Sya'ban, bulan Rajab, untuk menghadapi bulan Ramadan. Baginda Nabi juga kepengen bertemu dengan bulan Ramadan. Padahal kita tahu siapa akhlak yang paling mulia, Rasulullah. Siapa orang yang ibadahnya paling sempurna, Rasulullah. Siapa orang yang sudah dapat jaminan masuk surga, Rasulullah. Tapi orang yang sudah dapat jaminan masuk surga, dosanya diampuni oleh Allah, akhlaknya paling mulia, ibadahnya paling sempurna, ini selalu ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baginda Nabi, gimana dengan kita, Pak? Pengen ketemu Pak ya? Makanya banyak yang mengatakan marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Selamat datang, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali wahai bulan suci Ramadan. Engkau adalah bulan yang kami tunggu dan kami rindukan. Kata baginda Nabi, man fariha bi dukhuli syahri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Berarti halal masuk surga. Pak, kira-kira kita senang gak Pak datang bulan Ramadan? Yang benar senang gak Pak? Ada teman saya Pak, aduh kalau udah masuk Ramadan Ustaz katanya banyak pikiran. Ya, ini belum masuk puasa udah minta ditraktir baju luar dan dalam. Bajunya merek you can see. Kalau kata anak sekolah, you tuh tahu, can bisa, see lihat, you can see, nih lu lihat ketek gua. Tapi ini Ustaz pengen yang begituan.
Ya. Kadang juga ada pakaiannya Syekh Wildan sekitar wilayah dada ditonjol. Itu model sekarang macam-macam Pak. Ya, ini nanti ini akan berperang kita di puasa nih. Model macam-macam. Ada model cut bray, ada bray, ada bray, ada cut, ada macam-macam kan. Ya, jadi nanti